光。惊魂之眼。 也休想苟活！Hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Kali ini kita akan melanjutkan film Roh Pedang Terhebat atau Spirit Swords of Ray part ke-20. Pada part kali ini kita akan membahas episode 81 sampai 83 season keempat. Dan sebelum dimulai, bagi kalian yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share ke teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang untuk menghibur kalian semua bosku. Dan bagaimanakah kelanjutan dari filmnya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Dan di sini, Kenshu berpura-pura baik kepada Chuyun dan mengaku akan menjadi saksi di pengadilan untuk membuktikan kalau Chuyun tidak bersalah. Tapi Chuyun juga berpikir kritis, jika Lu Qinyuan menjadi tersangka sosok di balik Master Pedang Bayangan, hal itu akan membuat Lu Qinyuan juga terseret ke pengadilan. Dan sambil memikirkan hal itu, Chuyun mengeluarkan sebuah batu peninggalan dari kejadian saat keluarga Chuyun hancur dan menanyakan kepada Kenshu apakah dia mengetahui batu tersebut. Kenshu lalu menjawab kalau dia tidak mengenalinya. Dan setelah mendengar jawaban itu, tiba-tiba Chuyun menyerang Kenshu hingga Kenshu tak bernyawa di tangan Chuyun. 我也不为难你。今后您就是我的恩人。秦秀我的手上。 Dan setelah itu, part ke-19 pun selesai. Melanjutkan pada pas sebelumnya, setelah membunuh Kenshu, Chuyun kemudian memberikan nasihat kepada Lu Qinyao untuk berhenti menjadi Master Pedang Bayangan dan mengatakan jika ingin melindungi kakaknya, cara yang terbaik bukanlah dengan membunuh, melainkan dengan meningkatkan kekuatannya. Dan setelah itu, Chuyun pun pergi meninggalkannya. Chuyun kemudian kembali ke kediamannya dan sambil berjalan, Chuyun memikirkan kedua saudara kembar itu. Bagi Chuyun, mereka ini sangatlah menarik karena mereka ini saling melindungi satu sama lainnya. Lu Qinyuan melindungi saudaranya dengan terpaksa tunduk kepada Chan Xixiao, sedangkan Lu Qinyao melindungi kakaknya dengan rela menjadi seorang pembunuh secara diam-diam. Dan saat Chuyun sampai di depan pintu kediamannya, ada Master Pedang Liang Guang yang sedang mengkhawatirkan keadaan Chuyun. Karena selama 3 hari ini Master Liang Guang mengira Chuyun tidak keluar dari tempat pelatihannya dan terus saja berkultivasi. Padahal nyatanya secara diam-diam Chuyun sudah keluar dari sana ya, dan artinya penyamaran Chuyun pun berhasil. Setelah kembali ke kediamannya, Chuyun kemudian mengambil pedang yang ia tinggalkan ke White Tiger. Jadi ternyata Chuyun pada pas sebelumnya meminta tolong pada White Tiger untuk tinggal di kamarnya dan meninggalkan pedang cahaya milik Chuyun bersama White Tiger. Karena dengan meninggalkan pedangnya, seolah-olah Chuyun masih ada di dalam kamarnya. Dan hal itu ia lakukan demi mengelabui orang-orang yang selalu memata-matainya. By the way, kembali Chuyun ke rumahnya ini bertepatan dengan hari di mana batas waktu 3 hari yang diberikan Master Pavilion untuk membuktikan Chuyun tidak bersalah sudah habis ya. Tak lama setelah itu muncul pedang hijau yang menandakan bahwa ada sesuatu hal yang telah terjadi di Pavilion Wanjian. Dan maksud dari munculnya pedang itu adalah untuk menyuruh orang-orang yang penting berkumpul di aula penegakan hukum. Singkat cerita, si berganti ke aula penegakan hukum. Di sana sudah banyak orang-orang yang penting yang telah datang, seperti Master Pavilion, para Master Pedang, dan lain-lainnya. Ternyata maksud dari perkumpulan kali ini adalah memberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah Kenshu, anak dari Master Pedang Qin Qiumu.
Lalu, tak lama Chuyun pun datang dan mengucapkan belasungkawa kepada Qin Kyomu. Di sini, setelah melihat Chuyun, Master Pedang Qin Kyomu langsung menyerang Chuyun tanpa berkata apa-apa. Dan di saat Chuyun hendak diserang, Master Pavilion pun bertindak. Ia kemudian menghentikan serangan dari Qin Kyomu dan saat marah dengan Qin Kyomu yang tidak menghormati keberadaannya di sini. Qin Kyomu kemudian meminta maaf kepada Master Pavilion dan berkata kalau dirinya kehilangan kendali karena sedih telah kehilangan anaknya. Dan karena dia percaya bahwa Chuyun lah yang telah membunuh anaknya, hal itulah yang membuatnya langsung menyerang Chuyun. Qin Kyomu beralasan Chuyun telah menyamar menjadi Master Pedang Bayangan dan menggunakan kekuatan kegelapannya untuk membunuh anaknya. Mendengar hal itu, Chuyun pun langsung membuka suara untuk membela dirinya. Chuyun berkata kalau selama 3 hari ini dia tidak pernah meninggalkan kediamannya. Dan karena Qin Kyomu tidak mempunyai bukti yang kuat, Chuyun pun tidak dituduh menjadi sang pembunuhnya. By the way, kenapa Chuyun berani berkata begitu? Karena kan tadi di awal telah Mimin jelaskan, dia meninggalkan pedang cahaya miliknya di kamarnya, yang seolah-olah Chuyun ada di sana. Dan karena itu mereka pun percaya bahwa Chuyun bukanlah si pembunuhnya. Kemudian Chen Shishio membuka suara. Dia mengingatkan kalau waktu 3 hari yang telah diberikan Master Pavilion untuk membuktikan bahwa Chuyun tidak bersalah atas masalah di pas sebelumnya telah berakhir. Dan karena itu Chuyun harus dihukum. Tapi di saat itu Chuyun berkata bahwa dirinya mempunyai bukti kalau dia bukanlah Master Pedang Bayangan. Dan kemudian Chuyun pun menunjukkan sebuah pedang kepada Master Pavilion. Dan saat Master Pavilion melihatnya, Master Pavilion sontak terkejut dengan kekuatan yang ada di dalam pedang itu. Dan kemudian menghentikan Chuyun. Orang-orang di sana mengira Chuyun sedang menyerang Master Pavilion. Dan kemudian Master Pavilion pun bertanya dari mana Chuyun mendapatkan teknik pedang yang dia keluarkan tadi. Chuyun menjelaskan bahwa tadi adalah teknik penghancur gunung yang dia buat sendiri. Dan karena penjelasan itu Master Pavilion pun tertawa. Dan mengatakan bahwa hal itu sudah bisa menjadi bukti bahwa Chuyun tidak bersalah. Kemudian Master Pavilion pun menyerahkan kasus ini kepada adiknya yang bernama Wu Chen, yang merupakan ketua divisi hukum untuk mencari pelaku sebenarnya karena Chuyun telah terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus Master Pedang Bayangan. Dan setelah itu semuanya pun bubar dari aula penegakan hukum. Lalu di kediaman Chuyun, divisi perekrutan berkumpul untuk meminta penjelasan dari Chuyun atas semua kejadian tadi. Chuyun menjelaskan di aula penegakan hukum tadi, Chuyun menunjukkan kekuatan kegelapan yang dimilikinya kepada Master Pavilion. Dan dengan pedang kegelapan tadi mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dan bahkan bisa membuat orang yang sudah di ranah roh surgawi tingkat 5 terluka parah. Yang artinya kekuatan Chuyun lebih hebat dari Master Pedang Bayangan. Dan karena itulah Chuyun terbukti bukanlah Master Pedang Bayangan. Jadi alasan itulah yang membuat Chuyun bisa terbebas dari tuduhan di pas sebelumnya. Keren ya? Namun di sini para Master Divisi perekrutan tetap mengingatkan Chuyun untuk berhati-hati. Karena pastinya divisi internal tidak akan menerima semua ini. Dan akan terus berusaha untuk menghancurkan Chuyun. Tiba-tiba di saat itu terdengar suara hancurnya prasasti pedang yang telah Chuyun buat. Dan saat itu muncullah Lu Qingyuan dan Lu Qingyao. Ternyata Lu Qingyao lah yang telah menghancurkan prasasti pedang barusan. Karena dia berniat menjadi muridnya Chuyun. Dan pada akhirnya dia pun menjadi murid Chuyun yang keempat. Sementara itu di divisi urusan internal orang-orang di sana sudah sangat gelisah. Dan Qin Kyomu berinisiatif ingin segera melaksanakan rencana mereka untuk membunuh Chuyun. Namun rencananya itu sebenarnya masih belum sempurna. Dan jika dipaksakan untuk tetap dilaksanakan bisa beresiko. Tapi Qin Kyomu berkata Chuyun semakin bertambah kuat. Dan mereka harus segera menghancurkannya. Chen Shishio lalu setuju dengan Qin Kyomu. Dan dia berkata akan memberikan sebuah umpan. Umpan apakah yang dia maksud? Kita akan lihat saja, oke?
Kemudian beberapa hari pun berlalu dan scene berganti ke tempat Chuyun. Di sana, Chuyun dan Xia Qingcheng sedang melihat murid-murid Chuyun sedang berlatih. Saat melihat Lu Qingyao, Xia Qingcheng bertanya tentang teknik mata milik Lu Qingyao kepada Chuyun. Chuyun lalu menjelaskan teknik mata Lu Qingyao disebut dengan mata ketakutan jiwa. Teknik ini bisa membuat orang yang melihatnya merasa ketakutan dan seketika diam. Dan tak lama setelah itu datanglah Lu Qingyuan yang mengabarkan bahwa divisi internal akan pergi ke lembah Xiangtian. Mereka ingin ke sana karena kemarin ada nadi batu roh cahaya yang menjulang tinggi dari dalam lembah Xiangtian. Dan Lu Qingyuan diperintahkan oleh Jiang Qixia untuk pergi ke sana untuk menemukan nadi batu roh cahaya itu. Selain itu, Zhang Mingyang dan Qi Yuzhen dan lain-lainnya akan pergi bersama juga. Lalu, salah satu muridnya Chuyun mengatakan bahwa batu roh cahaya merupakan bahan spiritual tingkat 5 yang harganya sangatlah mahal. Dan jika ingin pergi ke lembah Xiangtian, jalannya itu sangatlah rumit dan berbahaya. Dan kemudian Lu Qingyuan meminta tolong ke Chuyun untuk memilih beberapa muridnya untuk membantu dirinya menemukan batu roh cahaya itu. Dan setelah itu dia pun pergi. Lalu Lu Qingyao berkata kalau kesempatan ini sangatlah bagus. Menurutnya pada kesempatan ini jika kakaknya bisa melihat wajah asli dari divisi internal, pasti kakaknya akan muak dengan divisi internal dan akan berpaling untuk mengikuti Chuyun. Dan jika hal itu bisa terjadi, maka kekuatan Chuyun akan meningkat semakin kuat dengan adanya dukungan dari Lu Qingyuan ini. Chuyun lalu setuju dengan hal itu. Kemudian Chuyun memerintahkan Xia Qingcheng untuk tetap berada di pavilion Wanjian dan bertanggung jawab atas pavilion luar selama Chuyun pergi. Singkat cerita, keesokan harinya divisi internal akan berangkat menuju lembah Xiangtian dan tak lama datanglah Chuyun dan murid-muridnya. Di sini, Zhang Mingyang dan kawan-kawannya menanyakan kenapa Chuyun ada di sini. Chuyun berkata dirinya akan ikut juga ke lembah Xiangtian. Namun Qi Yuzhen menolak hal itu. Chuyun kemudian mengeluarkan sebuah peringatan bahwa Qi Yuzhen tidak berhak menyuruh-nyuruh Chuyun. Dan setelah itu mereka pun pergi. Setelah sampai di dekat lembah Xiangtian, mereka pun berpisah dan melihat-lihat pemandangan. Dan dari atas gunung, Chuyun dan murid-muridnya melihat bahwa ada orang yang sedang bertarung di bawah. Ternyata di bawahnya itu ada seorang pria bernama Liu Xing. Dia sedang dikejar oleh ketua dari beberapa sekte yang mengatakan bahwa Liu Xing ini telah membunuh murid dan beberapa ketua dari sekte-sekte mereka. Liu Xing ternyata melakukan itu demi keadilannya, karena sekte mereka ini telah melakukan berbagai kejahatan. Dan di sini Liu Xing telah terkena racun darah dari salah satu sekte yang menyergapnya. Dan kemudian salah satu dari mereka pun berniat membunuh Liu Xing. Tapi di saat itu Liu Xing mengeluarkan sebuah jurus yang membuat orang yang menyerangnya tewas. Dan setelah itu para tetua sekte yang lainnya bekerja sama untuk menyerang Liu Xing. Dari kejauhan terlihat gerombolan Zhang Mingyang yang juga melihat pertarungan itu. Zhang Mingyang berkata bahwa orang yang mereka tonton telah mencapai ranah surgawi tingkat 4. Tapi karena dia terkena racun darah, aura ki di dalamnya perlahan-lahan mulai menipis. Dan benar saja, di saat pertarungan itu Liu Xiang mulai terdesak oleh para tetua dari beberapa sekte itu. Tapi dia tetap tidak menyerah. Hingga akhirnya di saat dia akan dibunuh datanglah Chuyun menyelamatkannya dan berkata bahwa nyawa anak ini dilindungi oleh Chuyun. Dan kemudian part ke-20 pun selesai.
Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Penasaran banget ya dan nanggung banget. Tapi mau gimana lagi bosku? Kita harus menunggu episode terbarunya rilis lagi. Dan siapakah si Liu Xiang ini? Dan apakah Cium mengenal dirinya? Kita akan mengetahui di part selanjutnya ya. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua, agar channel ini bisa terus berkembang untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.